Hari ini di hari Rabu 14 Mei 2025 setelah 2 hari kita libur di Senin dan Selasa karena libur Waisak, kita akan melihat untuk hari ini saham PMMP jam 6.45 itu dia ada di 65 Bapak Ibu. Berarti dia loncat ya, nanti kita tinggal lihat saja ke 63 juga ya, baguslah, mudah-mudahan bukannya di 63 ya, sehingga kalau di 63 kita masih bisa berani untuk membeli Bapak Ibu ya. Dengan stop lossnya tentu saja nanti adalah ketika kita beli 63 adalah di 60 ya. Untuk DKHH kita akan cek, dia seperti yang sudah kita analisa, dia akan ARB. Maka ketika hari ini ARB, maka ditunggu sampai ARB-nya itu beberapa hari. Berarti ditunggu nanti di hari Kamis dan juga di hari Jumat. Kalau offernya sudah mulai habis dan sudah mulai terbuka, nah maka kita siap-siap untuk membeli Bapak Ibu. Tetapi ketika masih IFV dengan volumenya besar, di sini ada 208.000, artinya apa? Masih distribusi. Kita tunggu sampai distribusinya selesai, baru bagi Bapak Ibu yang scalper bisa memanfaatkan pantulan sesaat Bapak Ibu ya. Biasanya kalau sudah ARB beberapa kali, nanti DKH itu akan mantul dan memberikan kita cuan. Nah, jika Bapak Ibunya mau aman, beli saja PMMP, kita akan menunggu untuk di hari ini. Baik Bapak Ibu, ditunggu nanti jam 8.58 karena ini baru pre-opening jam 8.45. Kita akan beli PMMP-nya di harga offer Bapak Ibu ya. Jika ternyata masih tetap di 64 ini menjadi offer, maka nanti Bapak Ibu tinggal beli saja di harga offer, volumenya ada berapa ya. Jika volumenya sedikit, maka nanti kita akan beli di harga 65. Bukannya adalah 65 Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu bisa cek di sini ada di tahan offernya, maka kita antri saja dulu di 64 Bapak Ibu ya, yang di sini adalah bidnya kosong. Kalau misalnya offernya kosong, kita berani HK, tetapi karena ini offernya dia itu penuh, maka lebih baik kita antri dulu ya. Kita antri saja di 64, kalau Bapak Ibunya mau lebih sabar silakan di 63 ya. Jadi kita tunggu Bapak Ibu ya untuk persiapan. Jadi hari ini yang naiknya adalah MPO, untuk di sini naiknya sudah sampai 12,75%. Analisa kita kemarin BBRI naik ya, dan benar hari ini naik Bapak Ibu, tetapi kita tidak bisa beli karena kenapa? Dia langsung naiknya sudah 4%. Maka kita akan tunggu saham mana saja yang dia itu volumenya breakout, lalu kita juga akan tunggu mana saham itu yang dia itu dekat-dekat support dan dia mantul, seperti DKH ini ARB, kita tunggu dulu, masih ada untuk di hari esok Bapak Ibu ya. Nah, DKH-nya sudah dibuka Bapak Ibu ya di harga offer. Kalau saya seperti ini belum masuk Bapak Ibu. Kenapa belum masuk? Karena baru pertama ya. Ingat seperti yang saya sampaikan, sabar kuncinya. Jadi kalau dia sudah dibuka offernya, dia ARB lagi, tunggu saja sabar Bapak Ibu. Karena nanti ada waktunya dia akan naik. Kalau sekarang baru pertama, jangan dulu masuk. Karena pengalaman itu menentukan Bapak Ibu. Kita kan sudah pengalaman, sudah lebih dari 8 tahun ya untuk melakukan trading, maka kita sudah pengalaman dengan saham IPO. Kita tunggu DKH-nya biar dia bisa untuk turun lagi, nanti setelah tidak ARB lagi baru kita akan beli, begitu Bapak Ibu ya. Jadi hari ini AHSG-nya naik 1,57%, sekarang sudah 1,6. Maka kuncinya apa? Kuncinya ya kita tinggal tunggu saham-saham yang mana yang dia itu volumenya naik, ataupun nanti ada yang dia itu koreksi, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika trading itu jangan FOMO Bapak Ibu, sabar saja ya. Karena kenapa? Karena dalam trading itu kita harus bisa membaca arah dulu Bapak Ibu. Kalau ternyata risiko lebih besar, ya tentu saja kita belum untuk ke sana. Jadi kita untuk disabari dulu Bapak Ibu ya. Kita sambil memantau, ingat masih panjang sampai jam 4. Jadi harus sabar Bapak Ibu ya. Sekarang kan baru juga 2 menit, jadi kita tunggu saja nanti sampai dapat barang ya. Kita sudah down buy Bapak Ibu di 63 ya. Namun kalau melihat dari overnya di sini dijaga, maka ya sudah, kalau Bapak Ibunya yang sibuk ditinggal saja ya. Kenapa kita bilang tinggal saja? Karena untuk naik dengan cepat ini potensinya sangat kecil. Karena kenapa? Karena overnya dijaga. Jadi lebih baik kita tinggal saja, nanti kita lihat sore begitu.
Jadi dalam trading itu kita sabar Bapak Ibu. Dia memang sudah naik sesuai dengan analisa kita mau naik. Tetapi masalahnya overnya itu sudah tebal. Lalu dia naik sudah di atas. Kan kita melihat ada bid yang kosong. Ya berarti disitulah kita beli. Kalau kita melihat over di sini penuh, ya ditinggal saja Bapak Ibu. Langsung saja kita GTC sell. Saya mau di harga wajar di 82. Ya sudah GTC sell saja 82. Baik itu nanti terjualnya di hari ini, berarti syukur rezekinya hari ini, baik itu besok ataupun kapan-kapan Bapak Ibu. Yang penting kita tahu bahwa harga wajarnya adalah di 82. Kalau kita sudah GTC sell Bapak Ibu, bagi Bapak Ibunya yang bekerja atau punya usaha lain, ataupun mau ngantar anak sekolah seperti saya, ya saya tinggalkan saja. Karena saya belinya adalah 5% modal. Jadi ya santai saja Bapak Ibu. Kalau kita belinya 5% modal, kita santai dan kita tinggal begitu. Jadi kan kita lebih bisa melakukan aktivitas yang lain. Kalau misalnya overnya ini tipis, ya berarti kita bisa langsung. Untuk apa? Untuk menunggu. Saya tunggu sampai ke harga berapa dia tidak kuat naik. Begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya saya trader harian, dan merasa satu tik itu atau 1% sudah cukup, ya silakan jual di 64. Karena kenapa? Karena kalau yang all in, dia itu ketika membeli semua modalnya, lalu menjual satu tik saja di harga 64, sudah untung 1,4%. Dikurangi fee 0,4%, berarti equity-nya bertambah 1%. Tapi bagi kita yang santai, belinya 5% modal, butuh 20% kenaikan saham untuk equity kita bertumbuh sampai 1%. Maka kita di sini GTC sell-nya adalah di 82. Dengan nanti kalau ini terjual, maka equity kita akan tumbuh 1,5%. Permasalahannya ada pada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau untuk all in, ya silakan. Berarti harus berani ketika membeli dan tidak kuat naik, langsung disiplin stop loss di 62. Ketika dia tidak kuat naik, 65-nya nggak habis, ya langsung jual di 64. Itu terkena trailing stop. Itulah yang all in. Dan kalau sudah all in, jangan beli lagi untuk yang kedua kali di hari yang sama. Karena ingat Bapak Ibu, yang pertama itu adalah kita analisa sudah dari semalam misalnya kita menganalisa, atau pagi-pagi sebelum market buka kita analisa. Tapi kalau sudah market berjalan dan kita sudah beli, yang kedua itu adalah emosi atau nafsu begitu. Makanya saya juga belum beli untuk DKHH. Karena kenapa? Karena analisa saya ARB-nya beberapa kali dulu. Nanti kalau sudah ARB beberapa kali, barulah kita akan membeli begitu Bapak Ibu. Dan juga kenapa saya berani untuk di saham di sini ya, untuk di PMMP, karena PMMP ini adalah pembelian yang kedua, di mana yang pertama kita beli 59, sudah jual di 70, lalu ini adalah pembelian yang kedua, begitu. Kalau mau ditunggu sampai 82, yuk kita tunggu bersama-sama bagi yang beli 5% modal. Tapi bagi Bapak Ibu yang all in, silakan untuk di trailing stop. Jika 64 ini bidnya habis, langsung jual, maka bersih equity bertambah 1%. Dalam trading, resiko dan juga konsekuensi itu adalah sesuai dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita memang berani untuk resiko tinggi, maka nanti mendapatkan konsekuensinya adalah keuntungan yang tinggi, maka silakan all in semua modal, lalu disiplin jual 1-2% saja. Bagi Bapak Ibu yang tidak berani untuk trading cepat dan juga resiko tinggi, ya sudah belinya 5% modal, setelah beli lalu kita tinggal. Begitulah Bapak Ibu cara saya untuk trading. Bagi Bapak Ibu yang mau untuk trading harian, saya ada kelas offline nanti di Cimahi minggu depan. Silakan chat saja ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang mau untuk menjadi trader harian, kita akan bantu bagaimana cara menganalisa top stock gainer, top stock loser, top stock volume. Karena kenapa? Kuncinya ada pada pengalaman Bapak Ibu. Karena kalau misalnya pengalamannya Bapak Ibu sudah kuat, Bapak Ibu itu nanti akan bisa untuk mendapatkan hasil. Dan kunci yang terpenting ini Bapak Ibu ya, setup trading tiap hari sama, namun hasil itu berbeda. Jadi kuncinya berani beli, berani stop loss kalau Bapak Ibu menggunakan all in ya. Karena kenapa? Karena kita tidak berharap terhadap pergerakan
market yang naik turunnya itu seperti ini, yang pelan-pelan, ya sudah langsung jual saja 1%, nggak usah kita menjadi nanti bakal naik lagi kalau ini offer dibuka. Nggak usah Bapak Ibu, karena kita full untuk trading all in. Tapi kalau kita belinya 5% modal, ketika turun justru kita harus santai dan kita akan tambah. Karena kenapa? Harga wajarnya di 82, sekarang barangnya di 64. Ya murah Bapak Ibu. Berarti kita ada potensi 30% begitu. Jadi segala sesuatu itu tergantung dari bagaimana Bapak Ibu siap untuk menerima potensi resiko dan juga nanti ada konsekuensi keuntungannya. Begitu Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibunya dimudahkan untuk bisa trading. Lalu bagi Bapak Ibu yang mau untuk kelas offline, saya tunggu minggu depan di Cimahi ya. Nanti akan saya bimbing selama 1 minggu. Kita akan bersama-sama trading bersama dan juga nanti saya ajarkan bagaimana saya selama ini sudah 8 tahun menjadi full time trader ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.